Shalom saudara, shalom. Wah puji Tuhan saudara, hujan-hujan penuh juga ya. Beri tepuk tangan kepada saudara semua ya. Itu karena Tuhan. Saya senang sekali pagi tadi saya sharing dengan judul kehadiran membawa berkat. Hadirnya saudara tempat ini, saudara sudah membawa berkat bagi sesama ya. Dan saya dan istri hadir di Pontianak ini juga membawa berkat rohani. Ya, terima kasih kepada Bapak Gembala, abang saya ya, dan Ibu yang sudah memberikan kesempatan kami melayani. Saya senang sekali ya, bisa menikmati persekutuan. Nah, khotbah sore ini adalah rangkaian khotbah menyambung dari pagi, jadi kalau Bapak Ibu belum dengar yang pagi, silakan nanti cari waktu mendengarkannya. Nah, sore hari ini, pagi tadi kan bicara bagaimana kita hadir di mana saja, kita bawa berkat dan jadi berkat. Nah, sore hari ini saya mau bicara bagaimana itu menjadi gaya hidup kita. Tentu saja kita mesti belajar dari Kristus Tuhan kita. Bagaimana sih gaya hidup Yesus yang kemana saja dia jadi berkat buat orang. Atau disebut gaya hidup pemuritan kalau bahasa kekristenannya. Nah, gaya hidup kekristenan atau hidup dalam pemuritan itu, saudara, sebenarnya gampang sekali. Itu bisa dilatih, bisa dibangun, dan pemuritan tidak susah sama sekali. Kalau kita mau ikut Yesus dan kalau kita melatih respon kita. Prinsip ini kalau Bapak Ibu terapkan, tentu saja Bapak Ibu akan jadi berkat bagi banyak orang. Karena Yesus fokusnya ke orang. Kalau orang-orang yang bertemu dengan Bapak Ibu dibangun, pasti bisnismu akan baik, pekerjaanmu akan baik, karirmu akan baik, dan kemudian juga rohanimu akan baik karena engkau membangun banyak orang. Semakin banyak engkau membangun orang lain, semakin Tuhan menambahkan kepercayaan, urapan, kebenaran, dan kasih karunia dalam hidupmu. Jadi hidup kita ini bisa seimbang di semua lini, kalau kita hidup dalam gaya hidup Kristus atau gaya hidup pemuritan. Ya. Nah, aplikasi atau istilahnya Bapak Ibu boleh terjemahkan masing-masing, tapi esensinya adalah kita mau belajar. Tentu saja di Alkitab banyak kisah, tapi sore hari ini saya angkat sebuah kisah. Kisah ini menarik, dulu saya tidak begitu memperhatikan, tapi bulan lalu waktu kami raker, kemudian diskusi-diskusi, saya menemukan sebuah kebenaran, unik juga Yesus ini. Saya beberapa hal yang saya perlu bertobat, nanti saya ceritakan. Jadi kisahnya gini, satu kali Yesus diundang makan di rumah seorang yang bernama Simon. Simon bukan murid Yesus yang nelayan itu, bukan Simon Petrus, ini Simon orang Farisi. Lalu ketika dia undang Yesus, saudara, tradisi Yahudi kalau kita undang orang ada 4 hal yang biasa dilakukan. Pertama, kalau tamu datang, saudara, ya kalau tamunya terhormat, tuan rumahnya akan cucikan kaki pakai air. Lalu kemudian kalau tamunya orang biasa, hamba atau pembantu dari tuan rumah akan cucikan kaki tamunya itu. Tapi kalau tamunya orang yang kurang terhormat, dikasih air cuci sendiri. Ya, itu pertama. Yang kedua, dikasih minyak dan wangi-wangian. Biasa dioleskan kepada rambut si tamu, supaya kan di padang gurun datang, mereka segar kan. Kasih minyak narwastu kayak gitu saudara. Hal yang ketiga adalah memberikan salam, mungkin cipika-cipiki ya. Kemudian ditaruhkan tangan di sini, ya, tanda hormat, welcome, dan sebagainya, saudara. Ya. Nah, Simon ini undang Yesus, dia tidak lakukan itu satupun. Dari mana saya tahu, nanti kita baca, Yesus yang ngomong, saudara. Tapi hebatnya, saudaraku, Yesus tetap hadir. Kalau saya nggak tahu saudara, misalnya dapat undangan orang nikah, undangan ini, undangan itu, saya akan lihat doa dan biasa analisa dengan pikiran, ini yang undang siapa? Ada kepentingan apa saya hadir? Kalau saya tahu dia model orang Farisi, kita bisa gak datang punya saudara, ya kan?
Saya bilang sama istri, dulu waktu saya masih PDP 30 tahun lalu, disuruh kemana-mana semangat, jarang tersinggung. Tapi sekarang saudara sudah rasanya agak berhasil dikit, ya kan? Kemudian pendeta di bawah saya ada 100 orang lebih, cabangnya banyak saudara. Kadang-kadang orang telat, kita bisa gini loh, kok telat, ya kan? Wah saudara mulai bergaya, saya bilang sama istri, saya perlu bertobat nih soal sikap hati. Ya, kalau orang lain kan nggak tahu, karena saya kan memang tipe ngingi, senyum-senyum terus saudara. Tapi hati saya itu kadang-kadang bisa merasa kurang dihargai. Nah poin inilah saya bilang saya mesti belajar dari Yesus. Yesus itu hebat saudara. Ya. Orang Farisi undang dia, kok dia datang? Nah pertanyaannya adalah, gimana sih cara kita ukur? Apakah kita mesti hadir semua, corona pun maju tak gentar? Enggak, saudara. Ada ukuran-ukuran di firman Tuhan mengajarkan kita, di mana kita mesti hadir dan bawa berkat, di mana enggak hadir. Tapi kita lanjut kisah ini ya, supaya Bapak Ibu punya gambaran. Ternyata ada seorang wanita berdosa, ya PSK kalau terjemahan saya, dia juga hadir, tidak diundang, saya percaya, nggak mungkin orang Farisi undang, maaf ya PSK ke rumahnya, gengsi dong, ya kan. Tapi dia mungkin terobos aser, terobos penjaga, terobos sapam, datang, kemudian dia nangis, mencuci kaki Yesus dengan air matanya, dia lap dengan rambutnya, dia pecahkan tabungannya, minyak deposito, ya saudara bicara minyak, Narwastu zaman itu tuh seperti deposito emas. Jadi wanita zaman dulu, zaman Yesus itu saudara kalau kerja nabung duit, belinya minyak Narwastu, belum ada bunga bank. Ya kan, belum beli emas apalagi properti. Jadi nabung minyak, nanti sampai mau menikah itulah harta kekayaan dia yang bisa ditukarkan menjadi baju dan sebagainya. Minyak itu dia pecahkan untuk kaki Yesus di kakinya. Nah, kisah ini tafsirannya macam-macam menarik, tapi hari ini saya bawa saudara dari sisi Tuhan Yesus. Apa yang kita bisa belajar dari Tuhan Yesus? Coba lihat, klik. Saudara, saya bacakan ya, ini agak panjang, tapi sekali lagi, saya mau saudara cinta firman. Saya ngaku dosa dulu waktu jadi pendeta 5 tahun pertama, saya tidak suka baca Alkitab. Ya, tapi belakangan saya menemukan Alkitab itu sumber hikmat. Ketika kita baca dan bukan sekedar baca, merenungkan, menggalinya, banyak pengetahuan dan hikmat di situ. Yang membawa kita bertumbuh dan mengerti maksud Allah. Jadi saudara mesti cinta firman. Di rumah tiap-tiap hari baca, gali. Ngerti gak ngerti itu urusan belakang. Saudara mesti baca. Dulu saya khotbah ayatnya cuma 1 atau 2. Sekarang based on Bible. Bukan nggak boleh cuma 1 ayat. Tapi kita mesti baca lebih panjang perikop itu supaya tahu konteksnya apa. Supaya saudara paham, ya nggak salah tafsir. Kita lihat, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Terus sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air mata, menyekahkan dengan rambutnya, kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Nah lihat, orang Farisi ini kenapa dalam hati, ya mungkin dia undang Yesus sedang coba kesaktian Yesus. Ini nabi atau bukan nih? Tahu gak dia itu orang berdosa, ya kan? Terus lalu Yesus berkata kepadanya, Simon,
Ada yang hendak kukatakan kepadamu, sahut Simon, katakanlah guru. Nah, inilah tipe munafik saudara. Ya, siapa? Ya guru, beres bos. Tapi itu tidak senada kata dengan perbuatan. Kita jangan seperti itu jadi orang saudara. Ini ya saudara, orang Farisi ini memang begitu. Mau kelihatan baik. Ada dua orang yang berhutang. Nah, hebatnya Yesus, kalau saya digituin saudara, ya. Ada yang lewat gak ya? Slide berikut sebelumnya. Oke, terus? Ya benar ini. Lalu Yesus berkata pada Simon, ayat 41, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50 dinar. Maksud saya gini, hebatnya Yesus itu sudah emosi, gak digubris saudara. Kalau saya pulang atau gak makan, Yesus masih makan di situ, terus dia sharing lagi sama Simon si Farisi itu. Yesus tahu gak dia ini munafik? Tahu dong, tapi Yesus kasih contoh. Ya saya gak tahu saudara, biasanya kalau kita di kondangan dicuekin, gak dikasih tempat duduk dan sebagainya, makan dikit lah pulang lah. Kalau gak makan lah pulang lah, ya kan saudara? Tapi Yesus, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Wih, luar biasa. Nah saya selidiki saudara, yang berhutang 500 dinar sama 50 dinar. Itu 1 dinar upah kerja sehari. Saya nggak tahu di Ponti, di Jambi 100.000, supaya gampang hitung saudara. Ya, jadi 50 dinar itu 50 juta, 500 dinar 500 juta. Mungkin kalau di Amerika bisa jadi 5M, karena Amerika sehari $100. No, tukang sejam $150 kalau yang ahli, beda. Tapi poinnya adalah ketika sudah baca Alkitab, biasakan cari tahu dan refleksikan dengan kehidupan sekarang. Kan ada Google, bisa cari tahu sedinar itu berapa ya, ini kira-kira sekarang gimana aplikasinya dalam hidup saya. Ada yang utang 50 juta, 500 juta dilunasin. Pernah punya utang 500 dilunasin? Juta? Ya, kadang-kadang utang 5 juta ditagih 3 tahun, ya kan saudara? Jadi ada mujizat, dengarkan baik, kalau saudara berutang, berharap kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa buka jalan, Tuhan bisa lunaskan. Ada kuasa ketika saudara beriman dan bekerja. Ya. Terus karena mereka tidak membayar, belum selesai kayaknya yang itu. Ya. Maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu, siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Nah, klik. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapus hutangnya, kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu. Ya kan? Yesus sedang mencerahkan Simon dengan perumpamaan. 44, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kaki. Lihat, tingkatan yang paling rendah saja dikasih air cuci kaki sendiri. Ini Mr. Simon, air pun gak dikasih buat cuci kaki, jangankan kopi. Saya hari ini sudah dikasih 4 gelas. Wah saudara, gembala saudara baik sekali, ya kan? Luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan Yesus dan Bapak Markus. Oh saudara, ini tapi Yesus tidak disambut pun dia masih betah. Ya luar biasa saudara, kita semua mesti belajar. Khususnya para orang tua, ya seperti saya, walaupun saya belum begitu tua, saudara. Kadang-kadang kan kita hadapi anak, cucu, mantu, kan kita tuntutnya beda. Ya, kurang dihormati. Aku dulu sama mertuaku, aku cuciin kaki pak. Sekarang menantu aku panggil pun tidak. Makan pun aku yang panggil. Kurang hargai. Oh, iya zaman berubah. Jangan terlalu banyak nuntut, tetap saja mengasihi, supaya kita gak sakit hati. Belajarlah dari Yesus. Anak-anak muda belajar menghargai orang tua, intonasi ngomongnya diperhatikan. Ya, kita belajar saudara, lihat. Aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kaki.
Tapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Luar biasa, ya. Terus, engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Ya, gak ada salam kasih, gak ada salam hormat. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Jadi ada tradisi-tradisi Yahudi yang mesti dilakukan. Yesus ini gak luka batin, tapi kan dia tahu adat. Simon, kamu ini kurang ajar. Ya kan? Tapi Yesus gak ngomong gitu, halus Yesus ngomongnya. Luar biasa penguasaan dirinya, dia gak emosi. Tapi Yesus jelasin, ya, kamu kan ketua adat, orang Farisi, tahu etika. Tapi kamu tidak lakukan 4 hal ini, tapi wanita ini lihat. Kenapa? Karena kamu kurang bersyukur, merasa gak berdosa, dia banyak dosanya. Lalu kemudian, ya, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi poinnya kita ini merasa butuh Tuhan enggak? Ya, kalau kita merasa butuh Tuhan, tentulah kita tahu apa itu kasih karunia. Kita tahu semuanya datang dari Tuhan dan kita mau menjadi hamba Tuhan. Apapun bisnis pekerjaan kita mau fokus ke orang-orang. Kita mau belajar dari Yesus. Amin saudara. Apa yang Tuhan mau kita pelajari sore hari ini? Ada beberapa hal. Coba klik. Lihat dulu gambarannya ya. Lewat saja. Terus. Nah ini fotonya kira-kira seperti itu. Ya, bukan kursi makan mirip kita sekarang saudara. Desain perjamuan kudus itu agak salah ya. Jadi makannya itu setengah berbaring mirip orang refleksi. Karena budaya Yesus hidup waktu itu orang Roma yang berkuasa, budaya Roma cara duduknya seperti itu. Jadi wanita itu di kaki, terus Yesus berpaling ngomong sama kepala ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka duduk hebat-hebat di situ, tapi Tuhan bilang, "Oi mas bro, kaki aku ini banyak debu. Belum dicuci." Waktu saya sharing 2 minggu lalu di ibadah kami, terus saya panggil salah satu pemimpin, "Ed gimana kalau kamu digituin? Aku pulang kau, kaki kotor-kotor, emosi, mana lagi makan, pulang aku." Oh hebat. Ya kan? Tapi Yesus itu luar biasa saudara. Ya. Apa yang kita pelajari yang pertama, coba klik. Lakukan karena kerajaan Allah. Artinya kita pergi undangan, mau besuk orang, hadir sana, hadir sini, itu ukur dulu. Tuhan, ini ada kepentingan kerajaan Allah gak? Jangan gitu, malas aku lihat mukanya, gak datang. Malas aku offline, ya online saja dan sebagainya. Saudara tahu, semua tindak tanduk, pekerjaan, kehadiran saudara, diukurnya mesti dengan misi kerajaan Allah. Pak Markus bilang doakan, dia mau keliling 34 provinsi. Sudah tahu itu capek, ya, biaya dan lain-lain. Saya dulu waktu 30 tahun lalu, saudara masih jarang-jarang berangkat, wah enak ya pendeta pergi-pergi. Sekarang saudara sebulan mesti terbang terus, karena cabang kita ada 100 lebih. Saya bilang sama istri, kaciuneng, saudara tahu, ya kan? Kadang-kadang kaki, tangan lemas, kadang-kadang kita ke situ gak ngapa-ngapain, tapi kita tepuk-tepuk orang, sudah senang dia. Jadi kita nih mesti hadir bawa berkat. Yang saya mau bilang, jangan bilang Pak Tony suka jalan-jalan, itu usia-usia saya aja sudah capek, apalagi ini yang sudah ya hari Sabat saudara. Ya kan? Jadi kalau kepala 6 itu sudah Sabat, ya, kepala 7 itu sudah sempurna, kepala 8 kasih karunia. Ya kan? Nah, kalau saya ini masih hari Jumat, saudara. Baru kepala 5, ya kan? Tapi kan kita kerjakan ukurannya itu kerajaan Allah. Tuhan suruh gak? Saudara, awal tahun kan saya dengar baru declare. Di lapangan banyak biaya tenaga yang habis, tapi poinnya adalah Tuhan suruh gak? Bukan ukurannya apa untung buat saya, ya.
Saya capek apa enggak, nikmat atau tidak. Kalau mau ditanya kesukaan saya, saudara mau tahu, ke Jepang aja terus. Ya kan, adem, bersih, rapi, ya kan. Ngapain ke suku anak dalam, ke desa, kemana-mana. Sudah lihat foto pagi tadi itu, kami masuk kampung, lelah dan capek. Tapi kenapa saya dan istri kerjakan? Karena ada kepentingan kerajaan Allah. Jadi kalau gaya hidup pemuritan, ukuran Bapak Ibu Saudara teman-teman adalah bukan soal cuan saja, tapi ini ada kepentingan kerajaan enggak di situ. Kenapa Yesus mau hadir? Coba renungkan, kenapa Yesus mau hadir di rumah Simon? Waktu kami diskusikan itu di kelompok hamba Tuhan, wah ada yang ketemu, Tuhan mengasihi Simon orang Farisi. Meskipun dia orang Farisi dan sombong, Tuhan hadir supaya dia bertobat. Tuhan mau memberikan kebenaran dalam hidupnya. Karena Tuhan tidak hanya mengasihi orang susah dan miskin, Tuhan juga mengasihi orang sombong dan kaya. Amin saudara. Jadi kita mesti belajar dari Yesus. Mungkin juga Tuhan tahu ada wanita berdosa yang bisa ketemu dia, makanya dia hadir juga. Ada berbagai versi, tapi poinnya adalah ada maksud Tuhan hadir di situ. Ada misi kerajaan Bapa yang Yesus mesti selesaikan. Itulah ukuran hidup kita. Kalau Tuhan suruh kita besuk, pergilah besuk saudara. Ya, hadir, sampaikan. Satu kali saya lagi baring-baring saudara, masa corona. Terus kemudian ada satu hal yang mengingatkan saya, tuh saya bilang sama istri, kita mesti hadir di rumah Ama ini. Kenapa ya? Ini corona gak diterima, kita coba kontak, kalau dia terima kita hadir. Ama itu sudah 2 tahun gak ke gereja, terus kemudian saya hadir, senyum-senyum dia senang, kita doakan, seminggu kemudian dia pulang ke surga. Ya, keluarganya semua senang, ya. Terus ada yang telepon saya, pekerja, Pak, Bapak kok bisa tahu? Ya kan, bukan saya tahu. Ya kan, Tuhan suruh, terus saya taat. Saya juga sungkan hadir rumah orang tua musim COVID. Ya kan, tapi sebulan kemudian saya disuruh datang lagi. Sama halnya jemaat yang tua yang mula-mula. Seminggu kemudian dia juga pulang. Sampai 3. Terus waktu lagi meeting penatua, istri penatua bilang sama Yuli istri saya, suruh Pak Hyong jangan ke rumahku. Ya kan? Ya, nanti berangkat semua kita ini. Ya, meskipun dia bercanda, saudara, ya, tapi saya sharingnya adalah kita semua sibuk, saudara. Saya gak bisa besuk semua orang. Kalau dulu jemaat 100, saya bisa besuk jemaat mula-mula. Sekarang totalnya saya gak tahu berapa, ya mungkin ada 6.000, tapi kecil-kecil, 50 orang, 100 gereja lebih. Saya gak bisa besuk lagi, banyak yang saya gak kenal. Tapi ada 100 itu, yang 20 tahun lalu saya gembalakan, dia tidak mau tahu delegasi ke siapa, murid saya siapa, pokoknya apa-apa dia Pak Hyong. Nah saya, Tuhan kasih anugerah untuk mengantar mereka sampai selesai. Itu lucu loh saudara, ya kan? Jadi penting sekali lagi, kita ini mau apa-apa doa. Jalan dengan hikmat Tuhan. Jangan seradak seruduk, investasi, wah ini cuan, top sana top sini, tahu-tahu bocuan. Wah Tuhan kenapa tidak tolong lah waktu kamu mau jalanin doa belum. Ya, lakukan karena kerajaan Allah, itu yang pertama. Belajar dari Yesus. Bukan soal dia suka gak suka, tapi dia tahu Bapak suruh dia datang ke rumah Simon. Bapak suruh dia datang di dunia untuk disalib. Itu gak gampang. Saudara, saya mau teguhkan saudara, kalau Tuhan suruh, lakukan. Jangan banyak pertimbangan ego pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus itu berespon benar dalam keadaan apapun. Ini penting sekali. Kita sudah baca tadi saudara, Yesus dicuekin ya,
Protokol kesehatan 4 langkah itu Simon gak lakukan, tapi Yesus masih masuk dan duduk. Kalau Yesus ini diumpamakan pejabat, ya, apalagi dia raja di atas segala raja, tidak sesuai protokol, dia boleh putar kanan, loh saudara. Tapi Yesus berespon benar. Ini tidak gampang. Saya bertobat di poin ini. Karena satu kali saya diundang, saudara, dalam acara ulang tahun. Saya kan hamba Tuhan dong, ada anak rohani yang ulang tahun. Saya pikirnya itu restoran privat, terus kemudian saya doakan, bla bla bla, makan. Tapi begitu saya datang, orang-orang sudah mulai makan. Saya tidak telat. Orang-orang sudah mulai makan, saudara. Lalu hati saya, wah ngapain undang saya, ya kan? Tapi Roh Kudus langsung ngomong, itu tidak semua Kristen. Yang undang kamu kan masih tungguin kamu belum makan. Emang kamu bos mau minta penghargaan? Langsung saya gak enak sama Roh Kudus, ya kan? Biasanya ya kita pembicara biasanya teng buka, kan gitu. Ini undangan pendeta yang belum datang, orang sudah makan semuanya. Wah, nah ini belajar respon benar. Akhirnya saya minta ampun sama Tuhan, berespon benar. Terus berespon benar sampai ujung. Tahu gak apa rencana Tuhan? Ternyata keluarga ini 100 orang lebih satu keluarga. Itu kita bisa beritakan Injil, bangun hubungan, itu kalau bertobat satu gereja lokal. 100 orang lebih saudara. Ya, luar biasa. Dalam kesempatan yang lain saudara sama gitu. Jadi ada akongnya yang tua, ya. Kan kita cerita respon benar. Dia bilang, Pak Hyong, tolonglah injilin papa saya. Kalau dia ketemu pendeta, diusir melulu. Bapak jangan bilang bapak pendeta, jadi kita biasa-biasa aja. Oh iya. Begitu duduk, temannya si, misalnya Edi ya. Ya om, pendeta ya? Kerja gak ada, ngomong melulu katanya. Wah berat saudara. Anak kamu gak bisa sekolah Singapura kalau kamu kerjanya cuma ngomong-ngomong. Cari duit. Ya om. Mati gaya saudara. Ya kan? Si om sudah mau 80, masa saya lawan? Ya om. Sudah tidak terjadi apa-apa, habis makan pulang. Ya, dia tidak berkenan didoakan juga. Berapa waktu kemudian anak telepon, Pak, bapak saya sakit keras, terus dia suruh cari bapak, kami bingung, ya. Pokoknya cari pendeta yang mana, sudah banyak orang yang papa usir. Pendeta yang saya marahin, iya terus. Nah, yang muka bulat kayak Zulaihud katanya. Singkat cerita saya datang ke rumahnya, dia terima Yesus, dibaptis sama saya. Jadi ini bukan soal siapa yang hebat nginjil dan siapa yang bisa debat. Yang penting jurusnya, oh ya om, sia. Ya tio lah om, ho. Belajar dari Yesus saudara, dia berespon benar. Karena kalau kita emosi duluan, gak jernih sudah. Mana bisa kita jadi berkat saudara. Jadi jangan dikit-dikit tersinggung, bolehlah tersinggung dikit, habis itu cepat buang. Ya kan? Langsung buang. Jangan bawa ego. Sama menantu, sama anak, sama cucung, sama orang tua, mesti gitu saudara. Ya, Yesus ini sakti saudara. Ini bicara tentang gaya hidup pemuritan adalah kita rendah hati. Fokusnya di orang, bukan soal siapa menang. Mama saya lagi saudara, mama saya itu kan lahir di Congkuo. Lalu dia memang pada zamannya lucu juga dia sekolah pendidikan Congkuo. Jadi dia percaya gak ada Tuhan, yang penting orang baik-baik. Lalu tiap kali kami cerita Injil, ditegur, stop. Ya, jangan cerita gitu. Ditambah lagi, saudara, rumah saya kan biasa dipakai komsel. Terus dia banyak kembang, sudah dia hobi.
Ya kadang-kadang teman komsel ini pulang petik kembang, petik buah, petik ini gak ngomong. Jadi mama saya bilang tuh orang Kristen, nah tuh. Jadi belakangan karena rumah saya tambah rame, dia pindah ke rumah adik saya yang nomor 2. Satu kali Yuli lagi doa, dia bilang, "Pak, kayaknya kita mesti ke rumah besuk ama." Kita sering besuk, ya tapi ini Tuhan suruh, dia bilang. Oh ya, kalau istri saya sudah bilang Tuhan suruh, itu poin 1 tadi, hadir karena kerajaan Allah, pergi. Istri saya ceritain Injil. Dalam hati saya ini bisa kena sembur nih, ya kan. Tapi istri saya cerita-cerita, mama saya bilang, ya saya mau. Ditantang terima Yesus, mama saya mau. Wih, langsung istri saya kan kagok, mundur. Mama saya kan Teochew, saya yang tuntun dia. Terima Yesus hari itu. Ya. Terus tidak lama kemudian dibaptis, mau. Tidak lama kemudian sudah dia pulang ke surga. Tapi saya bersyukur, Tuhan mengasihi kami, mengasihi mama. Jadi belajar respon benar. Mau disalah paham, diapain, gak apa-apa. Ya, respon benar, pasti ada anugerah. Yuli sempat rekam video singkat, ada 30 detik kali ya. Karena saudara orang Teochew, kebanyakan sekampung ngerti gak ngerti, saya rindu juga bagi ya ini. Coba lihat videonya, ini eksklusif sekali ya. Ada suaranya gak? Bisa keluar gak suaranya? 妖魔鬼怪，做妖魔鬼怪，你无框你无看来掠我，来掠我，我对耶稣我对耶稣今生今世今生今世入天堂，入天堂，对耶稣的路，对耶稣的路，相信耶稣，相信耶稣，耶稣你听我家祷告，耶稣你听我的祷告，并今日起并今日起，我是你的囝，我是你的囝，感谢耶稣，感谢耶稣，用耶稣的名用耶稣的名，我祷告，我祷告，阿门，阿阿门。门。日 Ya, saudara, itu COVID lagi kencang. Tiap kali saya mau ke rumah mama, dia suruh tes. Mama saya ini saudara dulu guru, jadi otak kiri yang kuat. Ya, kamu berangkat terus mesti antigen, dia bilang gini. Mama saya gak kena COVID, saudara. Dia meninggal bukan karena COVID, memang sudah tua dan sakit. Ya. Tapi maksud saya seorang yang otak kiri yang kuat, dia juga rajin, pengetahuannya luas, tapi Tuhan bisa taklukkan lewat kita berespon benar. Dia bilang, kamu berubah sejak kamu ikut Yesus. Dulu kamu kalau ngomong sama mama suara gede, bentak-bentak. Tapi Yesus mengubah kamu. Ya. Istrimu itu luar biasa. Mau diapa-apain juga tetap menemanin kamu. Mama mau ikut sama Tuhan Yesus. Jadi saudara, sikap kita, kesaksian hidup kita itu menentukan apakah orang mengenal Tuhan, terima Tuhan lewat hidup kita. Tuhan mau pakai setiap saudara, hidup setiap saudara berharga. Minta anugerah. Bagaimana Pak? Kadang-kadang saya sih gak mau emosi, tapi dia datang sendiri. Nah itu dia. Ya. Biasakan baca Alkitab dan taat. Biasakan hidup kita dikendalikan oleh firman dan Roh Kudus. Bukan ego kita. Jangan bilang, Pak, boy tahan, gas dulu nanti baru bertobat. Nah, kita gas, kita bertobat, orang sudah hancur luka batin. Jadi jangan ikuti emosi kita pada saat kita lagi masa kebodohan, kata Alkitab. Amin. Dapat poinnya ya. Yang ketiga, saudara, tetap mengasihi dan ajarkan kebenaran. Ini yang paling sulit. Jadi Yesus tuh diperlakukan tidak baik, dia masih bikin perumpamaan, terus dia ajarkan kebenaran.
ini menurut saya ilmu tingkat dewa. Susah. Ya, kadang-kadang saya lihat pelayan-pelayan di gereja, kenapa gak pelayanan, gak lapak off dulu, kenapa off? Lagi gak mood. Lagi gak mood, nah. Nanti kalau kita mau dikasih berkat, malaikat bilang sama Tuhan, aku antar 10 tahun lagi, kenapa? Lagi gak mood. Woi, berat bos. Ya. Saudara, kita ini hamba Tuhan. Siapapun kita yang sudah ditebus Yesus itu hamba Tuhan. Jangan berdasarkan mood, gak mood kita kerja. Minta anugerah dan kasih karunia. Secara manusia emosi tersinggung oke lah, tapi bereskan segera. Tetap lakukan misi kerajaan Allah, sampaikan kebenaran, ajar dengan baik. Hal ini kalau saya pribadi itu dengan anak saya sama istri. Kalau yang lain-lain tuh ya sudah jarang mau singgung saya, semua hormati saya. Ya kan saudara, tapi ini saudara, istri dan anak ini kan kadang-kadang ya mereka manusia, saya manusia. Salah siapa? Bukan salah mereka, salah saya. Kadang-kadang kan sudah kebiasaan kita, jadi salah dikit kita nyulutuk, kasihan saudara. Ya, tapi bertahun-tahun saya berubah, bertobat. Sama istri sudah menang, kami sudah bulan madu, ya, sekitar 10 tahun ini, sama anak baru menang tahun lalu. Masa COVID itulah. Jadi anak saya beranjak remaja, umur 20 lebih, dia kuliah. Tiap kali saya kunjungin dia, saya merasa saya kehilangan dia. Satu hari saya bilang, Gideon rasanya papa kehilangan kamu. Dia lihat saya, ya dulu papa tahu kamu mau apa, mau kerjaan apa, tapi belakangan ini rasanya papa kehilangan kamu, tidak mengenal kamu lagi dari hati. Dia diamin, akhirnya saya bilang, boleh gak selesai kuliah, kamu gak usah kerja, papa mohon dengan sangat kamu kembali ke Jambi. Pertama alasannya COVID, kedua lebih baik kita pulihkan hubungan. Buat apa kamu berkarir, pintar, ya, tapi aku kehilangan kamu dan kamu bisa kehilangan papa. Beri aku kesempatan perbaiki hubungan ini. Gak tahu salahnya di mana, tapi kita berjuang. Berkali-kali saya ngomong, terus dia bilang teman saya sudah masuk nih, ya 8 juta baru lulus. Setelah setahun bisa 12, 16 sama bonus. Saya gak ngapa-ngapain di Jambi, ngapain di Jambi? Ya, saya bilang, kamu punya papa dan mama di Jambi. Kamu punya Tuhan. Singkat cerita saudara, ya, tiap hari saya minta waktu dia sejam. Tiap hari jika ada kesempatan. Jam 11 sampai jam 12, kadang-kadang jam 10 sampai jam 11. Ada kerja, gak ada kerja, ada topik, kita ngobrol. Akhirnya dia ngaku, dalam perjalanan dia kuliah, dia sempat menyimpang jauh dari Tuhan. Tapi dia bilang terima kasih papa dan mama sudah berjuang cari saya kembali. Ini bukan kenapa-napa dia bilang, karena saya kepengen cepat berhasil saja. Ya, terus apa yang kamu lakukan? Ya judi lah, kalah sekian, terus ya coba-coba ngerokok dan ini itu. Jadi dia ngomong beres ya, hubungan dengan Tuhan, dengan orang tua beres. Nah inilah, papa gak bisa jelasin, kamu baik, kamu senyum, kamu ke gereja, tapi papa rasa ada sesuatu. Ya, tapi klik pulih dan Tuhan buat mujizat. Temannya, saudara, yang gajinya naik terus, dia bilang, Pak untung aku gak kerja situ. Sekarang dia diangkat jadi supervisor, di kantongnya itu selalu ada 10 merek rokok. Karena coba produk. Dan uang yang dia dapat, bonus semua habis sama entertain. Nah anak saya, saudara, naik pelan-pelan, sekarang karirnya bagus. Dan dia happy. Dia tahu ya harta yang sejati itu Tuhan dan keluarga. Maksud saya orang-orang muda dengarkan baik.
Jika hubunganmu kurang baik dengan orang tuamu, berjuang berusaha perbaiki. Ikuti 3 poin dari Yesus ini. Dan kalau engkau orang tua, hubunganmu kurang baik dengan anak-anak, perbaiki. Ikuti Yesus, minta anugerah, bayar harganya sebelum terlambat. Kita memang mesti perjuangkan, kita mesti belajar itu. Ketika saya lulus dengan anak saya, saudara, Tuhan kasih proyek. Ada satu cucung dari pendiri salah satu gereja besar. Anaknya minta tolong kami urusin cucungnya. Si om yang umur mau 80 juga khusus ngomong sama saya, Pak Hyong tolonglah, saya berdoa dan saya ingat Bapak. Anak ini Jakarta, saudara. Tapi kemudian karena satu dan lain hal dia bisa ke Jambi. Dia datang, saudara, kan tadi pagi saya sudah cerita di belakang rumah saya ada cafe Cherry, saya buka cafe gratis, ada berbagai macam kopi, saya yang jadi bartender untuk pemuritan. Pagi, siang, minimal 2 sesi. Jadi saya buka sesi waktu itu untuk dia hari Jumat jam 2 sampai 3.30. Datang dia, duduk, pertama datang duduk, lihat saya, pendeta, saya gak suka pendeta. Maaf, dia bilang gini. Belum duduk saudara, anak muda, umur belasan. Dalam hati saya, kalau dulu saya masih muda, saya kasih dulu. Tapi kan mau belajar dari Yesus, ya kan? Yang ngomong, nah belakangan saya tahu dia luka batin, dia terluka sama banyak orang Kristen dan sebagainya, gak bisa masuk lah apa-apa. Tapi dari cerita-cerita dia suka kopi rupanya. Nah saya cerita kopi, saya bikinin dia kopi saudara ya. Sambil dia ngomel-ngomel, dia bilang gini, saya datang ini karena malam tadi saya dikasih tahu mama. Keluar dari rumah atau ketemuin pendeta. Saya sudah keluar Pak Pendeta, sudah saya packing, saya keluar, saya mandiri dari kecil, saya tidak takut. Tapi waktu saya keluar sudah sejam saya mikir, ayah saya sudah meninggal. Kemudian kalau saya ribut sama mami, nanti mami juga meninggal, saya jadi apa? Apa salahnya cuman ketemu pendeta? Pokoknya saya absen, terus saya pulang. Jadi maksud dia itu, saya duduk di sini setengah jam, yang penting kalau mami telepon saya sudah datang, saya mau pulang, titik. Jangan khotbahin saya sudah muak dengerin khotbah. Oh, jadi mati gaya, saya telan ludah terus saudara. Bayangin saya tidak punya kepentingan, dan itu bukan jemaat, gereja lain lagi. Tapi Tuhan kalau engkau izinkan tolong hambamu ini. Aku minta kasih karunia. Nah kebetulan ada jemaat yang juara nasional 2 atau ya juara 2. Terus dia support kopi, saya dekat. Anak ini idolakan jemaat itu. Jadi saya ya keluarinlah kopi-kopi yang jemaat kasih. Ini dari si Koko ini, wah dia senang sudah. Akhirnya tiap hari Jumat dia datang selama 6 bulan. 6 bulan kemudian dia dibaptis, terima Yesus dan alami kelahiran baru. Saya beritahu saudara, habis itu adiknya dibaptis, 1, 2, mama dibaptis, dan keluarga inilah yang merintis gereja di Air Hitam yang pagi tadi, yang jumlah jemaatnya 50 orang baru semua. Yang saya mau bilang adalah ketika Tuhan ketemukan dengan orang-orang sulit, ada maksud Tuhan. Bayangkan kalau saya respon gak benar, saya usir aja. Anak muda, gak tahu hal, gak tahu saya ini pendeta, gini-gini kan pendeta juga. Iya kan? Tapi untung Tuhan kasih anugerah, tetap mengasihi dan ajarkan kebenaran. Itu bukan saya, itu gak gampang, saya gak ada gitu-gitunya saudara. Tapi ada kemurahan Tuhan karena Tuhan punya kepentingan dalam kerajaannya.
Luar biasa sekali ketika lewat 2 tahun saya renungkan, memang kita ini hamba, hanya mau dijadikan alat saja. Dengarkan baik engkau yang bisnismen, Tuhan akan berkati engkau luar biasa. Ada uang berkat Allah yang melimpah, Tuhan akan curahkan. Kalau engkau mau jadi hamba, mau jadi alat, mau dengar-dengaran, belajar jadi bendahara Allah yang baik, engkau profesional, engkau hamba Tuhan, fokus hidupmu serupa Kristus. Fokus kepada orang-orang. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang susah. Sudah tahu anak saya setahun gak kerja di Jambi. Dia begitu ke Jakarta setahun, Tuhan kembalikan penghasilan 3 tahun. Dalam setahun itu dalam hidupnya. Dia sudah lapor punya tabungan sekian puluh juta atau sekian ratus juta. Tahun depan aku mau nikah Pak, mantap saya bilang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ikut gaya Tuhan kelihatannya lambat, tapi saudara mesti bertekun, tetap dalam kebenaran, tetap lakukan kebenaran, ajarkan kebenaran. Ketika proses itu lewat, saudara lihat ke belakang, oh gitu maksud Tuhan. Ya. Ada di antara saudara orang-orang yang sudah lelah, capek, atau tidak tahu bagaimana lagi iring Tuhan. Tapi dengarkan baik, hari ini tidak kebetulan kau dengar firman. Tuhan punya maksud dalam hidupmu. Tuhan mau ubah engkau. Belajar serupa Kristus. Miliki gaya hidup seperti Yesus. Maka pada waktunya Tuhan akan pulihkan engkau. Yakinlah Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Amin saudaraku. Mari kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Kita mau berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur untuk hal-hal yang indah dan luar biasa. Kami bersyukur Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Haleluya. Bapa, Engkau bicara di hati setiap kami. Bicara lebih dalam. Apabila kami salah, ada hal-hal yang Kau tegur dan harus kami perbaiki. Tuhan tolong kami. Kami mau taat. Saudara, engkau kalau dengar firman dan merasa Tuhan bicara di hidupmu, ada hal yang harus engkau ubah, taruhkan di tanganmu di hati dan berdoa. Bilang sama Tuhan, saya mau Tuhan, saya mau berubah di poin ini, saya mau lakukan ini, berikan saya anugerah dan kekuatan. Mungkin hubunganmu dengan orang tua, hubunganmu dengan anak. Mungkin bicara responmu kurang baik ketika engkau hadapi persoalan dan masalah. Biar Roh Kudus menolong engkau sore hari ini. Tetapkan tekad, buat keputusan untuk engkau mau diubah oleh kuat kuasa firman dan Roh Kudus. Tuhan, aku berdoa buat setiap orang yang meresponi firman dan dengar firman sore hari ini. Kasih karuniamu bekerja, kuasamu bekerja menjamah kami, menolong setiap kami untuk dibaharui, untuk taat kepada suara Roh Kudus di hati kami. Hari demi hari, di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.